Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya cintai, saya sayangi, anak-anakku sekalian, kelas 8. Hari ini kita ketemu kembali dengan Pak Agung, pengampu mata pelajaran KN1. Hari ini kita akan belajar pada sesi kedua dengan judul Perpecahan Umat dan ajaran pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Namun sebelum itu, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan hari ini kita belajar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan bil wasilah pada para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Mudah-mudahan ganti wasilah itu Allah berikan jalan yang mudah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Perpecahan umat dan ajaran pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bahas satu persatu. Perpecahan umat. Di masa Rasulullah, umat masih dalam satu kesatuan. Apabila ada persoalan, maka langsung ditanyakan kepada sumber hukum, yaitu kepada Al-Quran dan Nabi sendiri. Nah, kemudian setelah Nabi wafat, diteruskan oleh para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Perlu diketahui, di zaman kekhalifahan ini memang banyak peristiwa yang terjadi. Nah, puncaknya adalah ketika kekhalifahan Sayyidina Ali, yang di situ muncul orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka di situ timbullah perpecahan. Ya, jadi ditandai adanya perang Siffin. Anak-anak bisa membaca sejarah tentang peristiwa perang Siffin. Ya, oke, itu sampai situ dulu. Nah, munculnya perang Siffin itu nanti mengakibatkan beberapa kelompok atau aliran. Oke, saya lanjut, yaitu tentang hadis, ya, hadis perpecahan umat Islam. Di sini dalam hadis ini saya diambil dari kitab Sunnah Ibnu Majah, hadis 3992, hadis yang 3992. Ini menjelaskan bahwa umat Islam itu terpecah menjadi 73 firqah. Ya, yang satu masuk surga, ya, kemudian yang satu masuk surga, ya. Kemudian yang 72 itu masuk neraka. Qila ya Rasulullah manhum qolal jamaah. Jadi yang masuk surga adalah, yang selamat adalah jamaah. Jamaah itu ya yang mengikuti para sahabat Nabi. Otomatis kalau sahabat Nabi mengikuti Rasul. Nah, dalam konteks hadis ini memang perpecahan umat Islam itu dilihat dari beberapa hadis. Ini coba saya sedikit merangkumkan, ya, bahwa kebanyakan itu menyebutkan 73 firqah. Di dalam Musnad Imam Ahmad itu ini 73 golongan. Kemudian ini yang ketiga, ini juga 73. Ini potongan-potongan terjemahannya. Kemudian di kitab Sunnah Abi Daud itu juga 73. Kemudian Al-Jami' As-Shahih Sunan At-Tirmidzi, ya, ini 73 juga. Kemudian yang Sunnah Ibnu Majah 73 juga. Artinya dalam kesimpulannya ini kalau bicara soal perpecahan adalah
Islam terpecah menjadi 73 golongan, dan golongan yang akan selamat hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam bahasa hadis tadi yaitu al-jamaah. Nah, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah masing-masing dalam kitab sunnahnya meriwayatkan hadis tentang penggolongan umat Islam menjadi 73 ya, golongan atau firqah. Dan hanya satu golongan di antaranya yang selamat dari ancaman siksa neraka, yaitu golongan yang konsisten, yang terus-menerus pada ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu jamaah, al-jamaah, atau yang kemudian disebut dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini jadi berkaitan tentang perpecahan umat Islam secara singkat, dan penjelasan singkatnya seperti ini. Itu. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara soal ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meliputi pemahaman dalam 3 bidang utama, yaitu bidang fikih, yaitu bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Ketiganya merupakan ajaran Islam yang harus bersumber dari nas Al-Quran maupun hadis, dan kemudian menjadi satu kesatuan konsep ajaran aswaja. Jadi ajaran aswaja itu mengambil dari sumber nas Al-Quran dan hadis. Kaitannya dengan pengamalan 3 sendi utama ajaran Islam, dalam kehidupan sehari-hari, golongan Sunnah wal Jamaah mengikuti rumusan yang telah digariskan oleh para ulama salaf. 3 sendi ajaran Islam: iman, kemudian Islam, kemudian ihsan. Itu sendiri mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada 3 bidang yang menjadi pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita urai satu persatu. Dalam hal akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki beberapa pokok ajaran, ya. Bidang akidah atau tauhid tercermin dalam rumusan yang digagas oleh Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan orang lain, menuduh orang kafir, menuduh orang syirik, menuduh orang dan lain sebagainya. Enggak seperti itu ajarannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa orang yang beriman kelak di surga bisa melihat Allah jika Allah mengizinkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa Allah memiliki sifat, ya, memiliki sifat wajib, 20 mustahil bagi Allah, dan seterusnya. Sifat mustahil bagi Allah ada. Dijelaskan secara zahir tentang apa itu zat, sifat, dan perbuatan bagi Allah. Nah, ini bisa dicontohkan. Misal sifat kudrat atau berkuasa. Bagi Allah ialah sesuatu kekuasaan yang bersifat mutlak, yang tak terukur batasnya. Sifat kudrat itu termaktub di dalam dalil nakli, yaitu di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 20. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami keadilan Allah adalah Allah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Lah, inilah beberapa ringkasan. Sebenarnya ada hal lain. Ini beberapa ringkasan dalam bidang akidah. Cukup ini dulu yang diketahui dalam bidang akidah. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam bidang syariat. Dalam bidang syariat, dalam bidang syariat, masalah amaliyah badaniyah terwujud dengan mengikuti mazhab 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Sebagai orang awam, kita yang belum memiliki kemampuan untuk berijtihad, menggali hukum sendiri, maka harus mengikuti kepada salah satu keempat mazhab di atas itu, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Artinya, kita adalah bermadhab. Kita adalah bermadhab, gitu ya.
Kemudian yang ketiga dalam hal urusan bidang tasawuf ya, tasawuf. Maaf ini masih ada salah ketik. Ini dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Ya, ada Syabdul Qadir Al-Jilani. Ada 3 golongan dalam bidang tasawuf, yakni golongan yang tidak sepakat terhadap tasawuf dan hanya berpegang kepada syariat atau fikih. Golongan kedua adalah para tasawuf yang terlalu berlebih-lebihan ya dalam bertasawuf, bahkan meninggalkan syariat. Wah, tidak dibenarkan. Jadi mereka ini golongan yang ya melupakan kesyariatan. Jadi no atine wis apik, menurut mereka tidak perlu sholat. Repot itu. Repot sekali, repot. Kemudian golongan ketiga menerima tasawuf tetapi juga tidak meninggalkan syariat. Nah, golongan ketiga ini tokoh-tokohnya seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah, golongan yang ketiga ini yaitu tasawuf tetap menerima tasawuf tapi juga tidak meninggalkan syariat. Artinya tasawuf juga syariat. Lah, NU berada pada golongan ketiga ini. NU menerima tasawuf tetapi juga tidak meninggalkan syariat. Artinya tasawuf jalan, syariat juga jalan. Inilah 3 pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulan akhirnya ada 3 ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah, syariat, dan tasawuf. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Islam bisa melaksanakan dan memahami 3 ajaran Ahlus Sunnah, 3 ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah, syariat, dan tasawuf. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ketemu di sesi berikutnya, sesi yang ketiga. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.